teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Halo pendengar setiap podcast Akademi, selamat datang kembali bersama saya Laude Muhammad Ikhmat Syahrawi dalam ruang reflektif di mana kita membedah konsep-konsep strategis dari perspektif ilmiah yang lebih mendalam. Dalam episode kali ini kita akan mengulas salah satu fondasi penting dalam ilmu manajemen modern, yaitu konsep manajemen strategi menurut Thomas Llewellyn dan J. David Hanger. Pembahasan kita akan mencakup 5 pokok utama. Yang pertama, definisi yang kronologi manajemen strategis. Kedua, ada evolusi pemikiran strategis. 3, tingkatan strategi dalam organisasi. 4, proses manajemen strategis. Dan 5, pentingnya orientasi lingkungan dalam strategi modern. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar. Apa sebenarnya makna dari manajemen strategis menurut Llewellyn dan Hanger? Menurut Llewellyn dan Hanger, strategi manajemen adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang organisasi. Definisi ini menekankan dua hal utama. Pertama, strategi decision making atau pengambilan keputusan yang berdampak besar terhadap masa depan organisasi. Yang kedua adalah long term performance atau pencapaian keberlanjutan organisasi di masa depan. Secara epistemologis, konsep ini berakar pada pandangan sistemik bahwa organisasi bukan entitas tertutup, melainkan bagian dari lingkungan yang terus berubah. Manajemen strategis karenanya bukan hanya soal perencanaan, tetapi juga penciptaan kesesuaian antara kapabilitas internal dan tuntutan eksternal. Llewellyn dan Hanger menekankan bahwa strategi harus bersifat dinamis, ia hidup berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan konteks. Jika kita melihat ke belakang, konsep strategi mengalami evolusi yang panjang. Menurut Llewellyn dan Hanger, akar strategi modern dapat ditelusuri dari pemikiran militer klasik, di mana strategi berarti seni memenangkan perang. Namun dalam konteks bisnis, strategi bergeser menjadi seni memenangkan pasar dan mempertahankan keberlanjutan organisasi. Pada era 1960 sampai 1970-an, strategi difokuskan pada long range planning. Tapi Llewellyn dan Hanger menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak cukup karena lingkungan bisnis terlalu dinamis untuk diprediksi secara linear. Maka muncullah konsep strategi manajemen yang bukan hanya menyusun rencana, tetapi juga mengelola implementasi, evaluasi, dan pembelajaran strategis secara berkelanjutan. Dalam konteks akademik tingkat lanjut, konsep ini sejalan dengan paradigma dynamic capabilities, di mana kemampuan beradaptasi dianggap lebih penting daripada sekedar rencana yang kaku. Llewellyn dan Hanger menguraikan bahwa strategi beroperasi pada 3 tingkatan utama. Yang pertama, strategi korporasi, kedua, strategi bisnis, ketiga, strategi fungsional. Pada tingkat korporasi, strategi adalah menentukan portofolio bisnis, industri di mana yang akan dimasuki, dan bagaimana sumber daya dialokasikan antar unit bisnis. Ini mencerminkan arah jangka panjang organisasi secara keseluruhan. Pada tingkat bisnis, strategi berkaitan dengan bagaimana sebuah unit bisnis bersaing dalam industrinya, mencakup diferensiasi produk, kemungkinan biaya, atau fokus pasar tertentu. Sementara pada tingkat fungsional, strategi lebih bersifat operasional, bagaimana fungsi-fungsi seperti pemasaran, SDM, keuangan, dan produksi berkontribusi terhadap strategi bisnis. Llewellyn dan Hanger menekankan bahwa ketiga tingkatan ini harus terintegrasi secara vertikal dan konsisten agar strategi organisasi tidak terfragmentasi. Salah satu kontribusi terbesar Llewellyn dan Hanger adalah model proses manajemen strategis yang mereka kembangkan. Proses ini terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi, serta pengendalian. Analisis lingkungan membantu organisasi memahami peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal. Tahap formulasi menghasilkan alternatif strategi yang rasional. Tahap implementasi mengubah strategi menjadi tindakan nyata melalui struktur, budaya, dan kepemimpinan. Dan akhirnya, tahap evaluasi memastikan strategi tetap relevan di tengah perubahan lingkungan. Llewellyn dan Hanger menyatakan proses ini tidak bersifat linear, melainkan sirkular dan adaptif. Strategi yang efektif selalu berevolusi bersama perubahan konteks eksternal. Dalam konteks global yang semakin kompleks, Llewellyn dan Hanger menegaskan bahwa manajemen strategis harus berorientasi lingkungan. Artinya, strategi tidak boleh dirancang hanya berdasar sumber daya internal, tetapi juga pada pemahaman mendalam terhadap kecenderungan eksternal, sosial, ekonomi, politik, teknologi, dan ekologi.
Mereka memperkenalkan konsep environmental scanning dan strategic fit, yakni kesesuaian antara internal capabilities dan external opportunities. Disinilah letak mula strategi sejati, bukan pada kekuatan internal semata, tetapi pada kemampuan membaca perubahan dan menyesuaikan diri secara cerdas. Dalam tataran akademik, hal ini beresonansi dengan pendekatan kontemporer seperti strategic agility dan learning organization. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen strategis menurut Whelan dan Hammer adalah proses yang menyeluruh, mencakup analisis, formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi dalam konteks lingkungan yang dinamis. Strategi bukan hanya rencana jangka panjang, tetapi sebuah perjalanan intelektual dan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan arah dan identitas. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan pembahasan mendalam lainnya tentang teori dan praktik manajemen strategis.